ruangan lingkup kerja bimbingan dan konseling. Anggota saya terdiri dari saya sendiri, yaitu Ardelani Safitri, Hayria Rahmasafadila, Putri Cahyani, dan Revina Indah. Untuk materinya yaitu ada orientasi bimbingan dan konseling, jenis orientasi bimbingan dan konseling, ruangan lingkup pelayanan bimbingan dan konseling. Yang pertama yaitu orientasi bimbingan dan konseling. Orientasi bimbingan dan konseling adalah titik berat pandangan atau pusat perhatian konselor terhadap kliennya. Jenis orientasi bimbingan dan konseling yang pertama ada orientasi perorangan. Orientasi ini menghendaki agar konselor menitik beratkan pandangan pada siswa secara optimal. Yang kedua ada orientasi perkembangan. Orientasi ini menekankan peran perkembangan terjadi pada saat ini dan yang akan terjadi pada diri individu di masa yang akan datang. Yang ketiga ada orientasi permasalahan. Orientasi ini secara langsung berkaitan dengan fungsi pencegahan dan fungsi pengentasan. Fungsi pencegahan agar individu dapat terhindar dari masalah yang mungkin membebani dirinya. Sedangkan fungsi pengentasan menginginkan agar individu yang sudah terlanjur mengalami masalah dapat terantaskan masalahnya. Selanjutnya yaitu ada ruangan lingkup pelayanan bimbingan dan konseling. Yang pertama ada segi pelayanan. Dari segi pelayanan sendiri, bimbingan konseling akan lebih fokus sebagai konselor, baik konselor pendidikan, pekerjaan, dan sebagainya. Yang kedua ada segi sasaran. Dalam segi sasaran, bimbingan konseling memiliki dua sasaran, yaitu individu dan kelompok. Dalam hal individu, ranah yang dijalankan oleh bimbingan konseling biasanya yaitu meliputi pengembangan potensi dan kemampuan seseorang individu. Dalam bidang pendidikan yaitu mengembangkan minat dan bakat siswa. Adapun saran yang bersifat kelompok yaitu merujuk atau berorientasi pada sekelompok individu. Misalnya pada pelayanan kesehatan masyarakat yang berfokus terhadap kesehatan seluruh masyarakat sasaran. Yang ketiga dari segi fungsi, ruang lingkup bimbingan konseling memiliki fungsi khusus. Pertama adalah fungsi pemahaman, yaitu fungsi yang dimaksudkan untuk membantu klien dalam memahami dirinya sendiri. Kedua adalah fungsi pencegahan. Fungsi ini dimaksudkan untuk memberikan pencegahan pada kondisi klien agar tidak memperburuk kondisinya. Yang ketiga ada fungsi pengentasan. Fungsi ini dimaksudkan untuk menyelesaikan masalah klien menggunakan kekuatan dari dalam klien, sehingga tidak menggunakan metode fisik. Terakhir adalah fungsi pemeliharaan. Fungsi ini biasanya bergerak dalam kegiatan atau program yang ada dalam suatu lembaga. Yang keempat ada segi karir dan pendidikan. Dalam karir dan pendidikan terdapat ruang lingkup khusus untuk bimbingan konseling ini. Misalnya adalah pendidikan akan lebih bertumpu pada pengembangan prestasi, kemampuan belajar, pergaulan, dan pendidikan siswa. Dalam bidang karir akan berfokus terhadap pekerja, yaitu memotivasi pekerja untuk para mengembangkan potensi dan motivasinya. Segi sosial budaya. Dalam segi ini, bimbingan konseling biasanya memberikan pelayanan untuk mengembangkan kemampuan hubungan sosial terhadap suatu individu atau kelompok. Ingin ditanyakan? Boleh dari Atarif. Saya dari Atarif. Pertanyaannya, bagaimana pengaruh orientasi bagi peserta didik? Boleh Aisyah. Nama saya Siti Aisyah, NIM 175. Mau bertanya, jelaskan apa yang dimaksud dengan layanan orientasi dalam bimbingan konseling. Kasih. Saya izin bertanya. Ya boleh Dinda. Perkenalkan, nama saya Adila Nazwa dengan NIM 069. Pertanyaannya, personal apa yang harus disadari konselor dan perlu dimiliki oleh konselor? Terima kasih. Baik, saya ingin menjawab pertanyaan dari Siti Aisyah. Pertanyaannya yaitu jelaskan apa yang dimaksud dengan layanan orientasi dalam bimbingan dan konseling. Jawabannya yaitu layanan orientasi adalah layanan bimbingan yang dilakukan untuk memperkenalkan peserta didik baru atau seseorang terhadap lingkungan yang baru dimasukinya. Bagaimana Aisyah? Terima kasih. Terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Dery. Bagaimana pengaruh orientasi bagi peserta didik? Jawabannya itu dengan layanan orientasi dapat membantu siswa sekaligus dalam memecahkan masalah-masalah pribadi siswa. Layanan yang diberikan dimaksudkan agar siswa dapat terbimbing, agar individu dapat mengenal dan berhubungan dengan lingkungan sosial yang dilandasi dengan budi pekerti luhur dan rasa tanggung jawab. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Dinda. Pertanyaannya, persoalan apa yang harus didasari konselor dan perlu dimiliki? Sebagai konselor ada beberapa hal yang perlu disadari dan dimiliki. Yang pertama itu kesadaran diri. Konselor harus memiliki kesadaran diri yang tinggi tentang pikiran, perasaan, dan reaksi mereka sendiri terhadap klien. Yang kedua, kemampuan empati. Konselor perlu memiliki kemampuan untuk memahami dan merasakan pengalaman klien dengan cara yang tidak memihak atau menilai. Yang ketiga, ketulusan dan kejujuran. Konselor harus mampu menjadi diri sendiri dalam hubungan dengan
tidak berpura-pura atau menyembunyikan perasaan atau pikiran mereka. Baik, saya akan membacakan kesimpulan. Kesimpulannya yaitu layanan orientasi adalah layanan bimbingan dan konseling yang membimbing peserta didik dan pihak-pihak lain yang dapat memberikan pengaruh besar terhadap peserta didik, terutama orang tua, memahami lingkungan seperti sekolah yang baru dimasuki peserta didik, untuk mempermudah dan memperlancar berperannya peserta didik di lingkungan yang baru ini. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.